Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Hadirin wal hadirat azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Hayyun Karim, zat yang maha hidup, zat yang maha mulia, yang tidak akan pernah mengizinkan kepada kita sedikit pun untuk overstay di dunia ini. Semuanya telah ditetapkan ajal-ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bertambah 1 senti 1 mili, juga tidak bisa dipundurkan, ya, sekecil apapun. Dan kita semuanya di dalam selepas melaksanakan ibadah Ramadan diberikan satu keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kita ini adalah menerima, juga pasti kita akan melepaskan. Kita menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun akan melepaskan apa yang telah menjadi keyakinan-keyakinan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dibacakan oleh imam kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah saja sampai datangnya al-yaqin. Itu semuanya kita akan lepaskan. Kita semuanya akan dijemput oleh malakal maut dan kita kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh barokah ini kita akan mengambil satu tema, kembali melihat bagaimana keyakinan ataupun al-yaqin di dalam diri-diri kita pasca Ramadan. Karena ketika di sepanjang Ramadan, mudah-mudahan insyaallah taala ini derajat al-yaqin kita ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu menghantarkan seorang hamba menjadi hamba-hamba yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat al-yaqin di dalam agama kita, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diibaratkan ketika di dalam keimanan ini ibarat ruh dengan jasad. Ini kedudukan al-yaqin di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam iman, ya, ketika di dalam diri kita ini ibarat ruh dengan jasad kita. Ketika iman tidak ada yang namanya al-yaqin, maka tidak sampai kepada derajat kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam syarat-syarat ketika kita beriman, ketika di dalam kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu syarat yang namanya al-yaqin. Diddus syak, lawan daripada keraguan.
Begitupun di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam seluruh kehidupan kita, ketika tidak ada yang namanya al-yakin, ketika terus dihantui dengan yang namanya keraguan, ketidakpastian, maka ini akan mengakibatkan keburukan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada suatu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Namun kata Nabi, "Belum. Kamu baru Islam saja." Karena iman, karena al-yaqin ini belum tertancap sedalam-dalamnya di dalam qalbu, di dalam sanubari kamu. Sehingga fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat setelah Ramadan ini tentang derajat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang al-yakin bahwa min a'la darajat al-ilmi wa akmaliha wa arfa'aha wa aqwaha wa athbataha darajat al-yakin, bahwa derajat yang paling tinggi di dalam masalah ilmu, ya di dalam keyakinan ini adalah al-yakin, yang akan mendapatkan keteguhan di dalam jiwa seorang hamba. Li'annahu al-ilmu alladhi la yuhawwal wa la yanqalib wa la yataghayyar fil qalbi. Karena ketika seorang hamba telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan goyah keyakinannya kepada Allah. Dia hidupnya tidak dipenuhi dengan keraguan di dalam beragama, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an, kemudian semua hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini akan datang ketika seseorang itu memiliki apa? Keyakinan, al-yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan proses dia berfikir, dengan proses dia menyaksikan tentang alam semesta, kemudian sampai hadir yang namanya benar-benar keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya seorang hamba dia mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Sehingga tadabur kita, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan setelah di Ramadan, mari kita lanjutkan di bulan-bulan seterusnya, di bulan-bulan yang akan datang. Tadabur kembali untuk merawat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang al-yakin ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang hamba-hamba yang yakin. Walaqad khassallahu ahlal yakin bi annahum alladzina yantafi'una bil ayat. Allah Subhanahu wa taala memuji, memberikan kedudukan yang sangat mulia bagi hamba-hamba yang yakin. Karena dengan modal keyakinan seseorang hamba bisa mendapatkan manfaat dari apa? Dari ayat-ayat yang dibacanya. Bahkan ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadir senantiasa melaksanakan ibadah di masjid, menghadiri majelis ilmu, ini yang mendorong kita insyaallah taala adalah keyakinan. Keyakinan. Kita mau berlama-lama dengan Al-Qur'an, kita masih terus melanjutkan saum-saum sunnah kita melanjutkan sedekah-sedekah kita, ini yang mendorong adalah keyakinan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an tanpa ada keyakinan di dalamnya, kita tidak bisa mengambil faidah. Mungkin mendapatkan satu huruf berpahala, insyaallah mendapatkan. Namun lebih besar daripada itu, mengambil fawaid ataupun faidah-faidah, ini tergantung bagaimana derajat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang membedakan derajat kualitas salat, khusyuknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin besar misalkan keyakinannya tentang negeri akhirat, ketika seorang hamba di dalam melaksanakan salat, maka insyaallah taala dia akan semakin larut, semakin khusyuk, ya semakin fokus di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kosong qalbunya dari al-yakin,
maka ini mengurangi daripada derajat khusyuk di dalam melaksanakan salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zariyat di dalam ayat yang ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya, bahwasanya di muka bumi ini tersebar ya begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa diambil manfaatnya, mendatangkan manfaat ya bagi siapa? Lil muqinin, hanya bagi orang-orang yang ada al-yaqin, keyakinan di dalam dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwa ketika kita di dalam salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menjelaskan derajat hamba-hamba Allah yang yakin, ya, manzilatul yakin. Ini adalah manzilah ataupun makom, ya, kedudukan seorang hamba yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah menyembah, juga hanya kepadamu lah ya Rabb ya Allah kami meminta pertolongan. Begitu penuh khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini dihasilkan dari ketawakalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan tawakal kita ini diasah. Di bulan Ramadan tawakal kita ini dipertajam dengan apa? Dengan kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar kita hanya mengkonsumsi beberapa kurma saja ketika sahur. Itu ikhtiarnya. Ya, ditambah dengan sayur asam, Pak, ya. Beberapa butir ya, beberapa butir kurma, ya, beberapa teguk air, itu ikhtiar kita. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kekuatan ya kepada saya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Diasah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin diasah ketawakalan seorang hamba kepada Allah, maka ini akan menghadirkan yang namanya al-yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mereview, ya, kita murajaah lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini sudah dibahas tentang masalah tawakal. Bahwa yang dimaksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sidqul i'timad, ya, al-qalbu 'ala Allah taala. Kejujuran ataupun benarnya bersandar seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Fil husuli ma yanfa'ul muslim fi umuri dinihi wa dunyahu. Untuk mendatangkan manfaat apakah di dalam urusan agama ataupun di dalam urusan-urusan dunia. Ma'al akhdhi bil asbabil masyru'iyah. Dengan apa? Dengan sebab-sebab mengambil ya ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan, yang dibolehkan. Itu kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita asah ketawakalan kita, maka akan semakin besar keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika berbicara tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendatangkan manfaat-manfaat ataupun faidah-faidah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mata ma wasala al-yaqin ilal qalbi imtila'an nuran wa isyrafan. Ketika qalbu seorang hamba ini diisi dengan al-yaqin, ya, ilmu yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-yaqin, lawannya adalah keraguan, maka ini akan memenuhi qalbu seorang hamba ya dengan apa? Dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cahaya apa? Cahaya ilmu yang mendatangkan al-yaqin. Yang namanya al-ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul.
apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi cahaya bagi qalbu orang-orang yang beriman, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga wa isyrafan, seorang hamba diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zala anhu kullu raib wasyak waham, ya, wa ghummun, sehingga hilanglah dari kolbu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya keraguan-keraguan, kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan, karena sudah tertancap di dalam kolbunya yang namanya al-yaqin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika sudah ada al-yaqin di dalam kolbu-kolbu kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wamtila'a mahabbatulillah, akan diisi kolbu seorang hamba dengan apa? Dengan al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terhunjam yang namanya keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufa minhu, juga akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di Ramadan kita dilatih rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut puasa-puasa kita batal, sehingga kita benar-benar menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, sehingga kita takut untuk nyerempet terhadap hal-hal yang bisa mengurangi kualitas kesempurnaan ibadah puasa kita. Takut kita ketika di bulan Ramadan. Maka mari kita pindahkan kembali, kita rawat rasa takut kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini. Wa ridwan bihi, kita pun akan menjadi hamba Allah yang ridha terhadap semua apa yang sudah ditetapkan, yang sudah terjadi, sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah adanya al-yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, apakah itu banyak, apakah itu kelapangan, apakah itu sesuatu yang terbatas, maka menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah, menjadi ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syukran lahu, begitupun ketika seorang hamba telah diberikan al-yakin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sangat menyadari bahwasanya nikmat yang datang kepada dirinya ini bukan hanya nikmat yang hasil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang hanya diharapkan oleh seorang hamba atas dirinya. Bahkan ada nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat, kita dalam keadaan tidak menyadarinya, kita tidak tahu akan nikmat-nikmat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah contoh saja. Misalkan kita ada berita, ya, teman ataupun saudara misalkan, ya, yang dioperasi saluran ginjalnya, kita baru sadar ternyata kita ini punya ginjal, dan selama ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala baik-baik saja, ya, diberikan terus kesehatan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tanpa menyadarinya, begitu banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sadar bahwa itu adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kejadian-kejadian yang lainnya. Wa tawakkulan alaih, begitupun ketika sudah terus diberikan keyakinan oleh Allah, kita akan senantiasa menjadi hamba Allah al-mutawakkil, ya, orang-orang yang senantiasa menyandarkan, senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan yang terbaik, ingin dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun ketika seseorang akan mencari cara keluar, jalan keluar ataupun berikhtiar, itu pun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dipilihkan jalan keluar, ikhtiar yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di dalam berikhtiar, ketika sedang mencari sebab, dia tidak bersandarnya kepada sebab-sebab, akan tetapi tetap dia hatinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang melaksanakan sebab, ikhtiar. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa inabatu ilaih, senantiasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah datang yang namanya al-yakin. Ketika kita melambat-lambat ya dari bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keraguan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Namun ketika seorang hamba begitu yakin dialah Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, akan segera kembali inabah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita pun diasah taubatnya, diasah istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Maka laksanakan kembali, bawa kembali ya kebiasaan kita bertaubat, kebiasaan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam kita, bawa di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Karena ini merupakan ciri-ciri ataupun seorang hamba yang mendapatkan derajat al-yakin setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afalam yu'ta ahadun qattun ba'dal yaqin afdala minal afiyah." Jadi di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan luput kita meminta agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba-hamba yang diberikan al-yaqin, juga diberikan al-afiyah. Ya, diberikan al-afiyah, kesehatan, ya kebugaran yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita di dalam beribadah setelah modal iman, kemudian berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka modal berikutnya adalah modal al-afiyah, ya. Sehat, bugar, Bapak Ibu sekalian. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di doa zikir pagi kita, ya, sering kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma afini fi badani, ya, dan selanjutnya. Itu meminta memang apa? Al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah minta al-yakin, ya, tadi minta apa? Dikuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan pun ini akan berakibat doa seorang hamba dikabul ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, idza sa'altumullah, ketika kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu wa antum muqinun, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bil ijabah. Yakin diijabah, yakin dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ketika dalam berdoa, ya Allah kabulkanlah kalau kamu ingin mengabulkan. Ini pasti tidak dikabul, Pak. Ya. Doanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus apa? Harus ada al-yakin di dalamnya. Al-yakin bil ijabah. Yakin, ya, doa kita dikabul, diijabah. Ini di antara faktor yang akan menjadikan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
La yastajibu li 'abdin da'ahu min dhahril qalbi ghafil. Jangan sampai seorang hamba ketika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati ghafil, kita lalai, tidak ada keyakinan kepada siapa? Kepada Allah. Tentang apa? Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang menjadikan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang kedua adalah al-istijal. Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terburu-buru. Terburu-buru kita di dalam berdoa kepada Allah. Maksud terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba mengeluh, "Ya Allah, saya sudah meminta beberapa kali, namun ini tak kunjung datang apa yang diminta." Itu terburu-buru, menjadikan doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh terbaik selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun Nabi Zakaria alaihissalam di usia rentaknya, di usia yang sudah sangat, badan yang sudah sangat lemah, sudah sangat rapuh, tidak berputus asa meminta, menginginkan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, "Ya Rabb, aku tidak pernah berputus asa dari doa-doaku, dari permintaan-permintaanku kepadamu ya Rabb." Ya. Nah, ini ketika dikasih derajat al-yakin, Bapak Ibu sekalian ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain juga yang menolak, menjadi penghalang doa-doa kita ketika dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perkara-perkara yang haram yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita minum, yang mengisi jasad-jasad kita. Ini menjadikan doa-doa kita tertolak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci tadi di dalam berdoa ya, terkait pembahasan kita, harus adanya al-yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri hamba itu benar-benar telah diberikan al-yakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita lihat setelah Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengambil manfaat ataupun tidak setelah Ramadan ini. Mari kita lihat, kita bersama-sama evaluasi diri kita tentang kondisi diri kita terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, seorang hamba itu al-isti'anatu billahi fi kulli halin. Seorang hamba akan senantiasa al-isti'anah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi permintaan kita di dalam salat-salat kita, pernyataan kita di dalam salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari seorang ulama tabi'in melihat anak muda salatnya cepat, sujudnya cepat. Kemudian ditegur oleh sang ulama ini, "Wahai anakku, kenapa kamu ya cepat-cepat di dalam salat, di dalam sujud kamu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ini pembahasannya ketika kita salatnya sendiri ya Pak Imam. Kalau sedang mengimami ya kita harus memahami tentang kondisi siapa? Kondisi makmum. Karena makmum itu ada yang barangkali sedang tidak fit ya, mungkin yang sedang terganggu persendiannya gitu ya. Karena hal-hal ini diperhatikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang imam ditegur ketika di satu masyarakat tidak terbiasa ya dengan berdiri panjang ataupun sujud yang panjang. Ini ditegur oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya rahmatnya Islam. Di dalam ibadah saja tidak boleh itu ya memberat-beratkan kepada siapa? Kepada yang tidak kuat ya. Ada yang sudah, mohon maaf ya, sepuh, ada yang sudah uzur. Ini harus diperhatikan, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sedang sendiri silahkan Pak ya.
mau membaca Ustaz ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 juz, satu kali berdiri ya 5 juz, silahkan. Dan ini perlu kita coba Bapak Ibu sekalian ya. Maksudnya apa yang kita hafal di dalam satu berdiri habiskan semuanya ya. Biar kita bagaimana merasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lamanya berdiri sampai apa, bengkak-bengkak kakinya, dan itu sendirian. Dan ada sahabat pernah ingin ikut coba-coba gitu ya, qiyamul lail gitu ya, salat malam dengan Nabi, besoknya nggak mau lagi. Besoknya nggak mau lagi gitu ya. Karena berdirinya lamanya, rukunya, sujudnya ya sama dengan apa? Dengan berdirinya. Kita bayangkan. Dan itu ketika yakin, manusia yang paling yakin, manusia yang paling bertakwa, sehingga timbul tadi apa? Ketika ibadah itu yang ada syukur saja Bapak Ibu sekalian. Karena kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada derajat hamba itu dalam beribadah ini tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa tadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah itu dorongannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi nikmat-nikmat itu ya datang bergelombang, bahkan banyak yang tidak kita sadari. Lantas bagaimana kita mensyukurinya? Dan kita hanya fokus kepada nikmat yang datang yang kita sadari, bahkan yang fokus kepada apa yang kita minta Bapak Ibu sekalian ya. Ini derajat syukur, derajat tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling yakin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi, Anda ini kenapa ya mencapai-capaikan diri, tadi berdirinya begitu lama Ibu sekalian, padahal Anda ini pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ini pasti akan dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Anda yang membuka kunci pintu surga itu. Ya, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak pantas aku ini menjadi hambanya yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu Nabi, ya. Dorongannya syukur Bapak sekalian. Ini derajat yang paling tinggi dalam ibadah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, derajat ranking yang kedua seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat hamba. Apa itu derajat hamba? Seseorang melaksanakan ibadah ini berdasarkan kesadaran ini adalah perintah. Saya melaksanakan menuntut ilmu, ini adalah perintah. Saya melaksanakan sholat, ini adalah perintah dari Allah kepada seorang hamba. Kemudian ranking yang ketiga ini dibenarkan, Bapak sekalian, dibenarkan karena semuanya kita harus berdasarkan perintah ketika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ranking yang ketiga, seorang hamba ketika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam An-Nawawi, ini perumpamaan, ini perumpamaan seorang pedagang. Ibadahnya seorang pedagang. Saya membaca satu huruf Al-Quran, maka pasti akan dibalas 10 hasanat, kebaikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersedekah, satu kali sedekah minimal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipatnya, sampai 700 ya, sampai yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, sah-sah saja, karena ini pun dibolehkan di dalam apa? Di dalam agama kita. Namun tadi ketika berbicara kualitas, ya ini kualitas yang paling tinggi adalah derajat apa? Syukur. Dan itu dihasilkan oleh apa? Al-yaqin. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama ya, derajat ciri seorang hamba itu yang senantiasa yakin itu, yaitu senantiasa al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua Bapak Ibu, seseorang yang sudah sampai kepada al-yaqin ya, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, warruju' ilaihi fi kulli amrin. Dia akan kembali ya, mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada satu keburukan yang dialaminya,
Memang ini semuanya atas kehendak Allah, akan tetapi dia segera evaluasi diri kembali. Ya Allah, ini karena dosa-dosa saya, ini karena kemaksiatan saya. Karena tidaklah ada satu kesulitan yang menimpa diri kita, maka faktor terbesarnya adalah dosa. Faktor terbesarnya, penyebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang karunia kemudahan segera disandarkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, ini adalah kebaikan, ini adalah nikmat yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dikembalikan. Wa nadhru ilaihi fi kulli syai'in. Yang memandang segala sesuatu ini menurut pandangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai karena apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenci karena apa-apa yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang yakin. Hatta misalkan semua orang mencintai ya akan sesuatu, akan tetapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap akan membenci karena sesuatu itu dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun seluruh manusia berkumpul untuk mencintai sesuatu, akan tetapi itu adalah tadi kebalikannya, maka dia akan tetap ya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika sudah benar-benar yakin ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ciri yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faidasta'anta, ya ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'in billah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan senantiasa ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat-derajat yakin tadi di dalam ibadah Ramadan kita, kalau kita simpulkan, ini ada 3 faktor besar yang menghantarkan seorang hamba benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini diakibatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melaksanakan Ramadan, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Idealnya Bapak Ibu sekalian ya, idealnya setelah kita melewati Ramadan ini sudah membawa bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan diberikan banyak keberlimpahan, banyak janji-janji dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Bagi hamba Allah yang bertakwa akan diberikan kebarokahan, dilimpahkan kebarokahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, maka pasti akan dilimpahkan, akan dicurahkan keberkahan dari semua penjuru, baik dari atas langit ataupun dari bawah bumi kita Bapak Ibu sekalian. Yang namanya barokah, ziyadatul khair, ya annama, bertambah dan bertumbuh kebaikannya. Sehingga idealnya setelah kita lepas dari Ramadan ini akan berlimpahkan apanya? Keberkahannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita akan semakin barokah Bapak sekalian. Ketika di dalam harta pun selain bertambah, ini bertumbuh apanya? Kemanfaatannya. Di dalam apa? Di dalam ilmu kita, di dalam amal kita. Ini akan apa? Terus ditambah, terus ditumbuhkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wasilah untuk mengundang yang namanya keberkahan tadi takwa. Sedangkan kita sudah berpuasa, sudah melewati Ramadan, dan tujuan dari Ramadan itu la'allakum tattaqun. Akan bertambah amalnya, akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Sehingga kata para ulama, la yasih, tidak diharapkan terjadi ya muslimin au muslimah, terjadi pada diri seorang muslim
ataupun seorang muslimah, dia menjadi hamba Allah ketika di dalam masjid saja. Akan tetapi di luar masjid dia menjadi hamba hawa nafsunya, dia menjadi hamba syahwatnya, dia menjadi hamba kemarahannya, dia menjadi hamba kesombongannya. Jangan sampai terjadi. Sehingga mari Bapak sekalian terus pelihara kembali, ya, hidupkan kembali apa yang sudah kita pelihara, sudah kita hidupkan di mana? Di bulan Ramadan. Ya. Jadi akan diberikan apa tadi Bapak sekalian? Diberikan keberkahan. Ya, akan diberikan keberkahan. Begitupun ketika setelah melewati Ramadan seorang hamba menjadi predikat takwa. Dan dengan takwa ini, jadi setelah Ramadan ini justru kita akan diberikan apa? Sababun lil khuruj min kulli dayyiqin. Akan diberikan apa? Jalan keluar Bapak sekalian. Solusi-solusi. Karena kita apa? Sudah menempuh sebab-sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan diberikan, dibukakan kemudahan-kemudahan. Jalan keluar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekiranya Bapak sekalian, ya, misalkan ini menurut ketetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita alhamdulillah setelah pasca Ramadan itu, maka dengan nilai ketakwaan, maka insyaallah taala ini menjadi sebab seorang hamba diberikan husnul khatimah. Ya, karena salah satu keberatan ataupun sesuatu yang sangat menyempitkan itu adalah as-sakarat, sakaratul maut. Ini menyempitkan. Ini peristiwa yang sangat sulit. Sehingga hal yang bisa memudahkannya, Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba, itu hamba-hamba yang apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Ya. Begitupun dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan diberikan satu kemudahan oleh Allah, yaitu dengan derajat takwa sababun liqabulil a'mal. Ya, faktor terbesar seorang hamba diterima, dikabul amal-amalnya ketika terus dijaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam selepas Ramadan itu 6 bulan bersedih terus, Pak. Masih ada rasa khawatir dan terus berdoa agar Ramadannya diterima oleh siapa? Amal-amal di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 6 bulan. 6 bulan berikutnya menjelang datangnya Ramadan, para sahabat banyak berdoa agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sambil apa? Latihan terus amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah Ramadan ini akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusan rezeki, Bapak sekalian. Karena apa? Kita telah membawa apa? Bekal takwa setelah Ramadan. Ya. Ini kondisi apa? Kondisi idealnya. Seharusnya seperti itu, Bapak sekalian. Namun tadi Bapak sekalian, beda Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Memang iya betul. Ya, di Ramadan wasupidatis syayatin. Ya, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arti kebalikannya setelah Ramadan ini kembali mereka bebas, menjerumuskan diri kita untuk menjadi ashabus sa'ir. Temannya di mana? Di neraka. Ya, tidak ada tujuan lain daripada iblis itu, Bapak sekalian, agar kita menjadi teman-temannya di mana? Di neraka. Ya, itu saja tujuan keinginan dari siapa? Dari iblis. Ujung-ujungnya kita menjadi temannya di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Sehingga pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, ada yang menanya, "Ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id, hal yanamu iblis? Apakah iblis itu tidur?" Ya.
lau nama, beliau menjawab sekiranya iblis itu tidur, lawajadna ya min dzalika rahah, kita akan bisa istirahat. Kalaulah iblis itu tidur, kita ini tidak merasa apa? Tidak merasa khawatir. Ya, kita akan bisa tenang di dalam istirahat kita. Sehingga di sini ada satu pelajaran yang sangat penting ketika Bapak Ibu kita semuanya diajarkan tentang satu sunnah Rasulullah SAW. Ketika ada kesempatan dan kita tidak sedang sibuk Bapak Ibu sekalian, walaupun ini sebetulnya dijadikan sebagai agenda harusnya. Seperti apa? Ada di dalam sunnah keseharian kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang namanya tidur sebentar di siang hari sebelum zuhur. Namanya apa ibu-ibu? Apa Pak? Ya, qailullah. Tidur sebentar. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya ketika kita ada kesempatan, karena ini sunnah Bapak sekalian ya. Namun ini penting, ini manfaatnya banyak ketika ada kesempatan. Walaupun istilahnya kalau peribahasa kita Kak Haji, walaupun hanya sekedar sakerjep. Tahu Bapak Ibu sakerjep? Ya walaupun sekedar lep begitu ya, gitu ya. Itu sakerjep Pak ya. Walaupun sekedar apa deep sleep lah ya, istilahnya Pak begitu ya. Slep gitu ya. Tapi itu apa? Seger gitu ya Pak Haji. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, setan tidak pernah apa? Qailullah. Ya. Jadi ini jangan sampai kita kalah semangat oleh iblis. Bahkan dijelaskan di dalam hadis pun, setiap pagi Pak seperti ini Pak. Setiap pagi mereka apel pagi Bapak Ibu sekalian. Iblis dan bala tentaranya, betul Pak, apel pagi. Laporan hasil kemarin. Ya, sehingga yang paling diberikan mahkotanya itu adalah setan ataupun bala tentara yang berhasil memisahkan seorang istri dari suaminya. Dikasih apa? Mahkota. Itu ya. Itu setiap pagi apel pagi, ya. Iblis, setan dan bala tentaranya. Jadi jangan sampai kalah kita semangatnya dari apa? Dari mereka, dan mereka mengepung kita, Bapak sekalian. Mereka datang dari depannya, dari depan kita, ya. Mereka mengepung kita dari arah belakang, dari samping kanan, dari samping kiri kita. Iblis mengepung kita, ya. Dari depan, usakikum fi akhiratihim. Ya, kita dibuat ragu tentang urusan-urusan akhirat, lupa tentang akhirat, lupa tentang balasan, lupa tentang pahala, lupa tentang iqab, ya, balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari belakang, ya, kita digoda dengan apa? Dengan urusan-urusan duniawi kita, melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari arah samping kanan kita dibuat bingung, ya, banyak sekali subhat-subhat, kerancuan-kerancuan, ya, di dalam masalah apa? Keyakinan-keyakinan di dalam beragama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ujian yang berat sekali Bapak sekalian. Bagi hamba-hamba yang beriman, ya, sesuatu kebaikan, suatu kejujuran ini dianggap apa? Dianggap radikal misalkan, ya. Akan tetapi sesuatu kemaksiatan, ya, sesuatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dianggapnya kebaikan. Ya, dianggapnya apa? Keelokan, ya, sebuah apa? Budaya lokal misalkan, ya. Pamer aurat disebut aset kebudayaan. Ini memang kerjanya siapa? Kerjanya ya iblis, kerjanya setan. Belum di samping kanan kiri kita. Ya, iblis merayu, ya, menggoda kita dengan apa? Menghiasi semua perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat dihiasi dengan keindahan. Ya. Ini kita sedang dikepung, ya, sehingga kita mari rawat kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan ketakwaan, ya, ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kemudahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dengan ketakwaan pun selain tadi akan menghasilkan al-yakin, ya Bapak sekalian, ini hasil yakin, ya, hasil takwa ini akan menjadikan seorang hamba insyaallah taala. Kenapa di sini ada kalimat wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian mati,
ya kecuali dalam keadaan Islam, taslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan diberikan kemudahan, yaitu husnul khatimah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 102 ini, ya tadi bunyinya Bapak sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, tafsirnya adalah ayyuta'a fala yu'sa. Janganlah kalian ya memaksiati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kita lihat, kita rawat setelah Ramadan, ya ayyuta'a ya ilallah, kita senantiasa taat kepada Allah, fala yu'sa, kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud yang kedua, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah guru besar Al-Qur'an yang dimiliki oleh umat ini. Salah satunya beliau, ayudhkar fala yunsa, ingatlah senantiasa Allah Subhanahu wa taala, fala yunsa, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lalaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayyushkara fala yukfar, maka hendaklah kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan apa? Jangan kufur nikmat. Jangan melupakan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang bergelombang terus datang di dalam kehidupan kita. Ya. Berkata seorang ulama juga, yaitu Talaq bin Habib ya rahimahullah, beliau mengatakan, idza waqatil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Bapak sekalian, ini obat dari semua fitnah, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu fitnah yang kita rasakan di dalam kehidupan, fitnah di dalam agama. Hari ini banyak sekali ya agama kita ini difitnah. Apakah oleh orang-orang ya musyrik, orang-orang kafir, ataupun orang-orang munafik, orang-orang zindik, zandaqah. Maka obatnya adalah kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi fitnah di mana-mana di dalam diri kita, ya terfitnah dengan apapun, apakah dengan dunia, ya dengan jabatan, dengan segala macamnya, kembalikan kepada takwa Allah, ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya, ya apa yang maksud dengan takwa? Maka beliau menjawab, qalu ya an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah, beramalah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya sumber Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarju sawaballahi, senantiasalah minta berharap balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah dilatih di Ramadan. Ya Bapak Ibu sekalian, tarju sawaballah. Karena ketika dalam Ramadan, ya barang siapa ya man shoma ramadhana iman wa ihtisaban. Nah, ini tarju sawaban lillah, ya. Barang siapa beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya mengharap ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan diampuni dosa-dosanya. Ini Ramadan. Ya, dan kita pindahkan ya pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Tarju sawaballah, ya hanya senantiasa meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antatruka ya ma'siyatallah ala nuri minallah. Jadi beramal itu harus berdasarkan tadi dorongan karena Allah Subhanahu wa taala, ya juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun meninggalkan kemaksiatan, ini akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dorongannya iman, ketika dorongannya ilmu, Bapak sekalian. Jadi tidak ada istilah seseorang ketika meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, ya saya mah sudah bosen, ya kamu minumnya ini mereknya, misalkan ya Bapak sekalian. Wah Bapak mah dulu ya mereknya seperti ini seperti itu misalkan, ya ini sudah bosen itu ya.
sudah bosan, ya gonta-ganti ini, gonta-ganti itu misalkan ya. Jadi ketika meninggalkan kemaksiatan agar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus karena apa? Harus karena Allah, harus karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah-perintah, ya, meninggalkan kemaksiatan, ini akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala harus ala nuri minallah. Harus berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tadi ilmu, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takhafu iqaballah, ya, takut terhadap iqab, ya, balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan al-yaqin adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, yang menyebabkan al-yaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi ya sudah disinggung sedikit, yaitu apa? At-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Asah lagi kembali tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebenar-benarnya tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Pasti akan dia apa? Dicukupkan. Pasti akan dipenuhi apa? Harapan-harapannya. Ketika kemarin awal tahun, ya Pak Haji memiliki apa? Resolusi. Wah, ini resolusi ini. Apakah di dalam usaha, ya Bapak sekalian, apakah di dalam ibadah? Ketika benar-benar ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti Allah akan kabulkan semua apa? Harapan-harapan kita, himmah seorang hamba, cita-cita seorang hamba. Ketika benar-benar ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikasih, akan diberi. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadikan kita diperkuat, ya, derajat al-yakinnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiqamah. Istiqamah Bapak sekalian, ya. Istiqamah. Jadi terus dawam, lanjutkan lagi dawam kita di dalam ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqamah kemudian bertakwa, bertawakal, ini pun akan menjadikan seorang hamba diberikan husnul khatimah. Karena ya, nasihat dari para ulama kita, ya, jangan sampai kita ini terlepas dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon ini, ya, tidak bisa dirasakan ataupun didapatkan oleh seorang hamba kecuali oleh seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bertawakal itu ketika kita pun di hari ini dalam kehidupan kita akan mewakilkan urusan sesuatu, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam kerjaan, di dalam bisnis yang lain-lain, bukankah kepada orang yang sangat berkompeten, ya, orang-orang yang sangat kita percaya, mendelegasikan segala sesuatu, mewakilkan segala sesuatu? Maka siapa lagi yang sangat-sangat kita yakini, sangat-sangat kita percaya, ya, kecuali siapa? Rabbul Alamin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu mewakilkan Bapak sekalian, ya. Tawakal mewakilkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilihkan yang terbaik. Ya, diserahkan hasilnya yang terbaik setelah tadi mencari sebab-sebab ataupun ikhtiar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal. Kemudian yang ketiga tadi al-istiqamah Bapak sekalian, ya, ini akan menjadikan, menguatkan kita, merawat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah ini buahnya sangat banyak sekali. Dijanjikan jannah, surga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ya, ketika sudah diberikan istiqomah dan kita sudah latih di mana? Di Ramadan Bapak sekalian. Berarti ketika Ramadan itu, ya, kita berharap terus dikuatkan takwa kita, terus, ya, kita ada Bapak sekalian, tawakalnya terus hidup, ya. Kemudian apa lagi? Istiqomahnya terus apa? Ada juga, ya, kita hidupkan lagi. Ini diberikan apa? Kemudahan-kemudahan, ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, ya, jangan sedih. Terhadap apa? Terhadap misalkan ketika kita akan meninggalkan semua ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak cucu. Bagi orang yang bertawakal, dikasih hiburan ketika
sedang saat-saat sakaratul maut, oleh utusan dari Allah berupa malaikat-malaikat meneguhkan, ya, menghibur. Ketika apa? Sakaratul maut diringankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Begitupun jangan bersedih. Di mana nanti? Di akhirat, karena sudah apa? Sudah disiapkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan jannah, dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ya tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang bertawakal, kemudian bertakwa, kemudian yang ketiga yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, faktor-faktor pendukungnya, yang pertama disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, alla tusyrika billahi syai'un. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman maksudnya, ya. Kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab, istiqomah itu kita harus senantiasa berada di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika kita ingin istiqomah, perkuat kembali al-ikhlas, ya, li'amal, di dalam melaksanakan amal lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan keikhlasan untuk menguatkan istiqomah. Kuatkan tadi ketauhidan, ya, kemudian kuatkan kita melaksanakan semua perintah-perintah, jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan keikhlasan. Dan di Ramadan itu sudah diasah semuanya, Ibu sekalian. Sudah diasah. Dalam berpuasa mengasah keikhlasan. Yang tahu puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa? Diri kita. Ya, setelah diasah keikhlasan itu. Kemudian yang keempat disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar kita beristiqamah. Istiqamah itu adalah adul faraid. Ya, terus ya kerjakan apa? Kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan, ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki prioritas, ya, di dalam kehidupan. Utamakan kewajiban-kewajiban. Ya, disambung dengan perkara-perkara yang disunnahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Campakan yang diharamkan. Ya, sesekali yang mubah boleh. Ya, sesekali yang mubah boleh. Begitupun yang makruh ditinggalkan. Ya, ini prioritas di dalam kehidupan. Berupa apa? Hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Utamakan yang wajib, susulkan yang sunnahnya, kemudian sesekali yang mubah, kemudian campakan sesuatu yang diharamkan, juga ditinggalkan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup 5 menit lagi, Pak Haji. Berapa? Oh, 3 menit, ya. Baik, sebagai penutup, ini pun disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang ciri-ciri hamba-hamba Allah yang terpelihara ketakwaannya, ya, bagi kita ini yang telah lewat Ramadan. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil. Mari terus hidupkan Bapak sekalian, ya, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan terus, ya. Kemudian yang kedua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, wal amal bitanzil. Ini merupakan rangkuman tadi Bapak sekalian, ya. Beramal dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambaran dari al-istiqamah, yaitu apa? Al-qanaa'atu bil qalil. Qanaa'ah, ridha, menerima dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sesuatu yang sedikit. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bekal bagi orang-orang ataupun ciri orang-orang yang bertakwa, ya, selepas Ramadan ini, sehingga hamba-hamba itu menjadi hamba-hamba yang yakin, adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Terus kita berbekal, terus kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hari, ya, di mana hari itu kita akan temui, ya, hari kepulangan kita, hari mudik yang sesungguhnya, berbuka yang sesungguhnya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yakin kita tidak akan keluar dari apa? Izin tinggal kita di mana, Pak? Di dunia ini. Tidak akan lewat, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kemauan juga kemampuan, juga memberikan ilmu yang bermanfaat yang menuntun kepada kita untuk beramal. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.